Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ikhwatul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Kembali pembahasan kita ambil salat sunnah dhuhr, qabliyah dan ba'diyah. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan dari Abdullah bin Umar dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kama qala Abdullah bin Umar, حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اليوم والليلة 10 ركعات قبل الصبح خير الدنيا ما فيها قبل الظهر بعد الظهر dan ba'dal maghrib ba'dal isya. Aku diberikan pendidikan dari Nabi SAW salat satu hari satu malam, yaitu sunnah rawatib 10 rakaat. Di dalam hadis yang lain dari Aisyah zaujan Nabi SAW qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada rak'atin qabla ghada wa arba'an qabla dhuhr. Rawah Imam Bukhari. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini sebelum subuh 2 rakaat yaitu ghada dan 4 rakaat sebelum dhuhr 2-2. Kenapa ikhwatul iman? Ada hadis yang menjelaskan kebaikan-kebaikan salat dhuhr, yaitu sebelumnya 4 dan sesudahnya 4. Ini kebiasaan Rasulullah SAW menjelaskan kita pahala. Kembali lagi karena hidup kita singkat di dunia ini, kita mencari pahala, tambahan pahala. Allah nggak butuh umur panjang. Kama qala Nabi SAW, al-a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in qalilun itajawaz dzalik. Umur umatku di antara 60 dan 70 sedikit yang menyampai di atas itu. Berarti apa? Yang dibutuhkan Allah amal saleh. Innalladzina amanu wa amilu sholihati. Innalladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Banyak ayat yang menjelaskan innalladzina amanu wa amilu sholihati. Iman kita kepada Allah, meyakini biwujudillah, yaitu Allah itu selalu mengawasi kita, dan kepada Al-Quran mengambil secara keseluruhan, dan iman kita kepada Rasulullah amal saleh, amal yang ada tuntunannya walaupun itu sedikit. Maka ikhwatul iman, ini yang kita perlu. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita dari zaujan Nabi Ummul Habibah Ramlah binti Abi Sufyan qal man shalla yawma laila 12 raka'ah banallahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat satu hari satu malam 12 rakaat, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Ini hadis dari istri Nabi SAW, Ummul Habibah, anaknya Abu Sufyan. Dan Nabi SAW bersabda, menjelaskan kepada kita, satu hari satu malam kita salat 12 rakaat, Allah bangunkan kita rumah di surga. Apa itu? Sebelum subuh atau fajar 2 rakaat. Sebelum dhuhr 4 rakaat 2-2. Dan sesudah dhuhr itu 2 rakaat. Sudah maghrib dan sesudah isya. Berarti 12 rakaat. Allah bangunkan kita rumah di surga. Kita butuh ikhwatul iman. Kita butuh amal-amal saleh seperti ini. Di dalam riwayat yang lain juga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mukhtasarnya. Dan di dalam riwayat yang lain, Ummu Habibah, zaujan Nabi SAW, Ramlah binti Abi Sufyan, qal man shalla dhuhr arba'an raka'atin wa ba'daha arba'an raka'atin haramallahu lahmu anin nar. Rawai Imam Ahmad dan ahli sunan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat sunnah sebelum dhuhr 4-2-2 dan sesudahnya 4-2-2, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Ikhwatul iman, mudah kita ikhwatul iman untuk mendapat kebaikan surga, dan juga diharamkan tubuh kita disentuh api neraka dengan sholat sebelum dhuhr 4 rakaat 2-2 sesudah adzan, dan sesudah dhuhr 4 rakaat 2-2 kita dapat 2 kebaikan, rumah di surga dan tubuh kita diharamkan Allah, atau daging kita, lahm kita diharamkan Allah disentuh api neraka. Maka ahli ilmu menjelaskan ikhwatul iman dengan waktu yang singkat. Kalau sekarang kita salat, Masya Allah, dengan cepat, paling nggak sampai 4 rakaat itu cuma 2-3 menit. 2 rakaat paling 2 menit. Tambah lagi 2 menit 4 rakaat. Begitu juga sesudahnya
Dan juga 2 menit, 2 menit. 4 rakaat. Paling top 5 menit. Kalau kita perhatikan salat kita yang sekarang ini mungkin kurang konsentrasi. 5-6 menit selesai. 8 rakaat itu. Tapi mendapat pahala, ganjaran yang diberikan Allah. Subhanallah. Luar biasa. Besar sekali ikhwatul iman. Dibangunkan kita rumah di surga. Dan juga diharamkan tubuh kita disentuh api neraka. Dalam hadis tentang salat zuhur, babal adan, lau ya'lamun nas ma fi tahjir la sabaku ilaihi. Andai kata mereka mengetahui apa-apa kebaikan, yaitu seruan adan dan termasuk salat tahjir zuhur, mereka pasti akan datang berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk mengambil kebaikannya. Sebelum salat zuhur ada 4 rakaat 2-2. Dan sesudah ada 4 rakaat 2-2. Dan Allah bangunkan rumah di surga. Dan diharamkan tubuh kita atau daging kita disentuh api neraka. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikannya. Allah berikan kita kasih sayangnya. Dan Allah mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan taat kepada sunnah Nabi SAW. Supaya kita dapat pahala. Dan tidak akan sia-sia. Apapun kalau kita mengikut sunnah Nabi. Pasti kita akan bersama Nabi SAW. Kita cukupkan sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.